Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, how are you today? So today, meet me again with Miss Lela. Today we are going to learn about why is the sea salty? Mengapa ya lautan itu asin? Okay, are you ready? Let's get started. Now, do you ever see the beach or the ocean like this? Pernahkah anak-anak melihat pantai atau lautan? Pasti pernah main ya. Do you ever taste the water? Pernah nggak sih anak-anak mencicipi airnya? Kira-kira bagaimana rasanya? Ya, the sea water is salty. Jika anak-anak pernah mencoba merasakan airnya, air laut, pasti anak-anak tahu kalau rasanya itu asin. Sebenarnya, where does the salt come from? Dari mana sih garam itu? Mengapa sih air laut itu asin? Yuk kita cari tahu bersama ya. So, here the processes. Jadi ada beberapa proses yang membuat air laut itu asin. First, rainfall. When the rainwater is falling on the land, where the most of the water will fall on the rock and it erodes the rock. Then, some others will seep into the ground. Jadi yang pertama prosesnya itu ketika hujan turun Nah, airnya kan turun menuju ke daratan ya. Daratan itu ada tanah, ada bebatuan. Jadi airnya meresap ke dalam tanah dan juga bebatuan. And then second, the water brings mineral salt. The effect of it is the water in the soil will be contaminated by the salt's mineral. Jadi efeknya apa ketika air itu mengalir ke daratan yang terdapat tanah dan bebatuan? Jadi ketika meresap di dalam tanah, di dalam bebatuan tuh ada mineral garam. Nah itu terbawa oleh airnya. Jadi air melarutkan mineral garam yang ada di dalam bebatuan dan tanah. Jadi dibawa oleh air yang tadi air hujan ya ya. And then the third, then the salt is carried down through small rivers which flow to the large rivers, then go out to the sea. Jadi air yang tadi dibawa ya, yang udah mengandung garam mineral kan mengalir ya dari peresapan tanah kemudian menuju ke sungai, sungai kecil, sungai besar dan bermuara di lautan. Jadi ketika air menuju lautan itu udah mengandung banyak sekali garam karena semuanya berkumpul di dalam lautan. Fourth, evaporation. Because the solar heat in the sea will happen large evaporation to form cloud. But the mineral salt doesn't evaporate. Jadi lautan itu airnya banyak sekali ya, mengalami penguapan. Mengapa terjadi penguapan? Karena ada panas matahari. Penguapan itu hanya berlaku untuk air. Nah, tadi ada kandungan mineral garam. Nah, mineral garamnya ini tetap tertinggal di dalam lautan. Jadi yang menguap hanya airnya. Akan menjadikan awan ya, ya. Jadi, proses tersebut terjadi berulang kali. Terjadi penguapan, airnya menjadi hujan lagi, hujan membawa mineral lagi. Nah, proses itu berlangsung secara terus-menerus. This process will happen continuously. So the salt accumulates in the sea and the sea water is getting saltier every day. Jadi bisa kita katakan proses ini kan terjadi berulang kali. Air mengalami penguapan, terus membentuk awan, kemudian hujan kemudian meresap. Mineralnya akan tetap tertinggal ya ya di lautan. Terakumulasi atau dia tuh hanya di lautan saja.
garam mineralnya itu. Jadi tidak pindah-pindah, setelah di lautan ya sudah di lautan gitu. Now, how can people get the salt? Kira-kira bagaimana orang-orang mendapatkan garam ya nak ya? Yang pasti kita sudah tahu ya tadi, air laut mengandung garam. Jadi orang-orang mendapatkan garam ya dari lautan ya. People get the salt from the sea. Ini gambarnya ya nak ya. Jadi the hot sun is used to dry up pools of sea water. The salt is left behind. Yang gambar di sebelah kiri, air laut itu dialirkan ke tambak-tambak milik petani garam. Jadi bentuknya masih air ya nak ya. Di situ akan diuapkan. Kan ada matahari terik ya. Matahari mengakibatkan penguapan air, yang tertinggal adalah garamnya. Nah, garamnya ini yang sebelah kanan sudah jadi, kemudian dipanen, lalu diproses lagi agar bisa dikonsumsi oleh manusia, oleh kita semua ya. Biar masakannya enak. Kalau nggak ada garam kan rasanya nggak enak ya nak ya. Selain itu nak, ada juga cara yang kedua. Nah, people get the salt from rocks under the ground. Tadi sudah misalnya katakan ya nak ya, di dalam batuan itu mengandung mineral garam. Jadi, salt is dug from rocks under the ground. Garam bisa digali dari bebatuan di dalam tanah ya, atau tambang garam. Bentuknya seperti ini nak. Nah, yang putih-putih itu ya nak, yang ada di dinding-dinding itu garamnya nak. Bisa dipanen. Tapi hanya daerah-daerah tertentu ya, tidak semua. Ya, semuanya itu mengandung mineral garam, tapi tidak semua tempat mengandung mineral garam yang tinggi. Jadi hanya tempat-tempat tertentu. Oke, sekarang now let's try the experiment about dissolved materials. Ya, tadi kita sudah tahu bahwa garam mineral itu melibatkan proses pelarutan ya nak ya. Garam mineral larut oleh air kemudian terbawa ke lautan. Sekarang kita akan coba eksperimen tentang pelarutan bahan. Nah, alat dan bahan yang harus anak-anak sediakan adalah gelas, air, dan sendok. Itu nanti untuk mengaduk ya nak. Kemudian bahan-bahan yang akan dilarutkan, kita akan coba larutkan, antara lain ada salt, garam, rice, beras atau nasi boleh, flour itu tepung apa saja boleh dicoba, sugar itu gula, dan gravel itu kerikil atau batu-batu kecil ya nak ya. Nah, pertama anak-anak harus memprediksi atau mengira-ngira ya. You have to predict what will happen when you mix each material with water. Pertama anak-anak mengira-ngira dulu ya sebelum mencoba. Kira-kira dari kelima bahan ada garam, gula, tepung, beras, sama kerikil, mana saja yang dapat terlarut air dan mana saja yang tidak dapat terlarut air. Di checklist. Sebelum mencoba, kalian prediksi dulu. And then second, do the experiment. You mix each material, salt, sugar, flour, rice, and gravel with water. Ya, anak-anak mencampurkan air dan bahan-bahan, kemudian diaduk-aduk ya nak ya. Boleh nanti gantian satu-satu, misalkan saltnya dulu hanya pakai satu gelas nggak apa-apa. Saltnya dulu diaduk dengan spoon, kemudian sudah tahu hasilnya diganti lagi ke bahan yang lain ya. Silahkan dicoba. Third, write the result. Jadi anak-anak setelah mencoba kemudian menuliskan hasilnya. Dibuat checklist ya nak. Bahan tersebut dissolved atau not dissolved materials. Yang keempat, fourth, write the conclusion. Dari kelima bahan yang dicobakan, mana yang termasuk dissolved materials dan mana yang termasuk not dissolved materials. Oke, udah sekali kan ya nak ya? Silahkan mencoba di rumah. Sekian dari Miss Lela, sampai jumpa di lain kesempatan ya. Thank you, see you later. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.